Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ya, ada informasi langsung dari Israel yang saya dapatkan, bahwa di sini kita melihat nantinya ketika seorang brother kita, G. Fahadaya, yang ada di Israel, membongkar soal senjata, ya kan, soal senjata yang digunakan oleh Hamas, sehingga mereka sangat menghebohkan ya, menggemparkan seluruh dunia, teman-teman ya. Ya, tentunya kita melihat di tanggal 7 Oktober itu sampai juga seorang mantan wakil presiden yaitu Yusuf Kala mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Ya kan, luar biasa sekali teman-teman ya. Dan ini yang akan kita lihat nantinya, seberapa luar biasanya kelompok milisi Hamas yang akhirnya dapat menggemparkan dunia. Dan ya tentunya membuat Pak Yusuf Kala juga seperti memuji-muji ya kan, serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas. Nah, mungkin kita bertanya, sebenarnya senjata apa yang mereka gunakan, dan itu cukup ditakutin oleh seluruh dunia, teman-teman. Maka pada kesempatan siang hari ini, mari berikan ya waktu Anda untuk menonton video ini dari awal sampai selesainya, sehingga kita boleh mengerti sebenarnya apa sih ya kan yang digunakan oleh kelompok milisi Hamas ini, sehingga benar-benar dunia takjub mendengarkan apa yang mereka lakukan. Sebab itu pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat videonya. Namun sebelumnya jangan lupa mendukung channel YouTube Isranesia dan juga channel YouTube Raja Nabasa. Dan langsung saja ke videonya. Ini dia. Kira-kira yang opini yang berkembang saat ini ataupun ungkapan Iya. hati masyarakat Israel, apa yang ada di hati mereka terhadap tentara Israel yang saat ini sedang, apa mereka berharap? Kami berharap tentara Israel dulu jaga diri, yang kedua maju untuk tawanan kami, untuk bebaskan semua tawanan kami. Satu sudah dibebaskan, satu tim tentara Israel melawan teroris Hamas dan berhasil bebaskan satu tawanan cewek, ya cewek Israel, dan satu sudah dibebaskan, tapi masih ada 240 di situ yang harus dibebaskan. Awalnya Israel atau tentara Israel tunggu untuk masuk ke Gaza karena mereka coba negosiasi dengan Hamas. Oke, kalian kasih kami pengungsi, bukan pengungsi, kasih kami tawanan. Mereka orang penduduk, mereka bukan serdadu, kasih kami tawanan. Kita kasih bantuan lagi, whatever, baru berperang lagi. Mereka tidak setuju. Hamas tidak setuju bebaskan tawanan. Anak kecil berumur 5, berumur 10, berumur beberapa bulan, anak muda, perempuan, orang tua, mereka tidak setuju the basic of the basic. Mereka Hamas tidak setuju salib merah akan masuk untuk cek kondisi mereka. Paling basic dalam perang. Jadi harapan kami itu satu, keamanan serdadu kami, kedua tawanan, ya, mau bebaskan tawanan yang ada di sana, dan yang ketiga musnahkan semua organisasi teror ISIS, Nazis, antisemit bernama Hamas. You know what, bisa menggambarkan mereka seperti iblis, Kasdin. Mereka seperti iblis. You know, beberapa hari yang lalu saya lihat video dari tanggal 7 Oktober, bagaimana mereka ambil anak berumur beberapa bulan, masukin ke oven, bakar dia di dalam oven. Come on, Kasdin. You know apa bedanya kalau kita cerita sesuatu dan mereka cerita sesuatu? Kalau Israel menceritakan sesuatu selalu ada buktian. Kalau mereka cerita sesuatu 90% bohong, tidak bisa percaya. Crazy. Tentara Israel bikin video dari semua CCTV mereka punya dari GoPro. Teroris ada, dan baru kasih lihat ke pemerintah, ke pemimpin di pemerintah. Apa mereka melakukan tanggal 7 Oktober? Kasdin, teman-teman di pemerintah kami tidak bisa tahan, sesudah 5 menit keluar dan menangis terus. Hamas, you know what, udah bisa dipanggil seperti iblis. Dan sekali lagi, saya menghadap ke semua orang Indonesia yang nonton sekali, karena khusus untuk orang Muslim. Saya tahu orang Muslim mau mendukung Palestina. Oke, saya bisa mengerti. Tapi Anda harus mengerti, jangan dibodohi oleh propaganda Hamas. Makin Anda mendukung Hamas, makin ada Hamas di Gaza, makin Palestina rugi,
makin Palestina kalah, kesempatan untuk Palestina merdeka makin turun. Jadi jangan dibodohi. Tidak ada yang baik dengan Hamas. Tidak ada yang baik dengan Hamas. This is my message to the world, to the Indonesian, to the all Indonesian Muslim world. Jangan mendukung Hamas. I know, kalian pergi di jalan, bikin demonstrasi, Hamas, Hamas. Jangan dibodohi. Jangan dibodohi. Untuk orang yang mendukung Hamas dengan demonstrasi, itu seperti sapi, ya, akan demonstrasi dan coba peduli dan mendukung McDonald. Mengerti? Mendukung Hamas itu seperti sapi akan mendukung McDonald. Ya, ya berharap teman-teman di Indonesia ya memang ya kalau bisa sih ya jangan berat sebelah lah. Lihatlah kenyataannya yang ada bahwa ya kita harus katakan ini tidak benar dan ini salah. You know, hari ini saya dapat telepon dari teman saya. Bukan hanya penduduk Palestina, orang Palestina, penduduk Palestina, dia polisi di wilayah Palestina. Officer di PA, officer di polisi Palestina. Baru telepon saya dan tanya karena kami dengan hubungan yang baik. Dan tanya saya, bagaimana kabar Anda, keluarga, sehat, aman? Dan dia juga menceritakan kepada saya, kami diri tidak mau Hamas. Hamas itu iblis. Kami mau melawan mereka juga. Kami mau mengusir mereka. Kalau saya potong sedikit, dia Palestina Islam atau Kristen? Islam. Oh. Islam. Salah satu orang pemerintah Israel adalah orang Islam. Ya. Orang Islam di Israel, kalau mereka penduduk Israel, mereka sama. Ada hakim yang Islam, yang Muslim, ada ya sebalik dari apa yang diceritakan di Indo dan negeri-negeri lain, tapi ada banyak hakim dan banyak teman di pemerintah yang mereka Islam. Salah satu kepala pihak politik di pemerintah yang dia presenter Islam, ya, untuk semua orang Muslim di sini. Sudah dia lihat video, ya, dan semua kelakuan yang jelek, semua bunuhan Hamas melakukan tanggal 7 Oktober, dia juga sendiri berbicara dan bilang, ini bukan Islam. Hamas dan apa yang mereka melakukan itu bukan Islam, itu najis. Itu sebalik dari Islam, sebalik dari setiap agama yang monoteisme. Iblis. Nah, pemimpin Muslim yang ada di Israel bilang mereka juga jahat seperti itu. Mau apa lagi? Saya rasa senjata paling kuat Hamas punya itu media. Itu senjata paling kuat mereka punya. Berhasil membohong dan membodohi ratusan, mungkin jutaan orang yang tinggal jauh dari sini, tidak tahu apa terjadi di sini, tapi dikasih gambar yang salah. Dan siapa dikorbankan akhirnya? Selain kami orang Israel, penduduk Gaza. Lihat sekarang, lihat bagaimana Gaza kelihatan sekarang. Setengah dari Gaza udah hancur oleh tentara Israel. Tapi sorry, siapa mulai? Hamas. Ya, itulah situasinya. Sampai sekarang, tapi sekali lagi, sebelum kita akan selesai, sebelum kita akan memang the message kita harus dapat itu message itu yang baik. Kelihatannya dengan semua waktu yang sangat gelap, pelan-pelan cahaya akan keluar. Pelan-pelan cahaya akan keluar dan kelihatannya tentara Israel cepat sekali masuk, cepat sekali menguasai Gaza, dan semoga cepat sekali musnahkan Hamas. Saya rasa, lihat kalau di daerah sekarang, di daerah pusat, daerah saya, daerah Yerusalem, kami tidak rasa apa-apa. Hampir tidak rasa apa-apa. 1-2 minggu lagi, stres untuk bangsa, untuk negeri Israel akan selesai. 1-2 minggu lagi Israel sebagai negeri mulai function sebagai negeri biasa, dan tentara Israel akan dilanjutkan di Gaza, jauh dari pusat. Nobody will feel it. Maksudnya yang jauh dari Gaza tidak akan rasa.
Oke, luar biasa ya. Kita sudah mendengar tadi pembahasan dari bro kita yang ada di Israel hari ini, Bro Geva. Ya kiranya bisa mencerahkan kita semua. Baik bro, ini hari ini kan di Israel hari ini jam berapa bro? Sekarang jam 12 malam. 12 malam ya. Ya Ada yang di nonton kita sekarang, ada yang mau bertanya mungkin Wih, satu banyak dua sekali, setengah. 284 orang yang sedang menonton Wow. kita, luar biasa ya. Saya mau berterima untuk setiap orang yang nonton kita. Satu-satu, saya mau bilang terima kasih banyak. Mungkin kadang-kadang saya susah respon, ya, juga banyak stres di sini, tapi terima kasih semua yang nonton kami, yang nonton kita, yang share video ini. Tolong share, like, subscribe. Bukan karena kita mau views, karena tujuan video ini bukan views, bukan like. Tujuan video ini sampaikan kepada Indonesia apa yang benar terjadi di Israel. Dalam dunia ini, sometimes yang penting itu bukan apa yang benar, kabar yang bocor duluan. Kita harus ikuti yang benar. Dan tujuan kita dengan video ini dan live yang kemarin dan dulu itu untuk menceritakan apa yang benar terjadi di Israel. Siapa itu benar mukanya Hamas. Ya, dan kalau Anda mendukung Israel, kalau Anda percaya Tuhan, tolong bantu kami menjelaskan kepada seluruh orang Indonesia apa yang terjadi di Israel sekarang. Jadi terima kasih semua untuk setiap orang yang nonton kita. Thank you so much. Itu betul-betul bantu. Ya, betul-betul bantu kita. Thank you everybody. Semua terima kasih banyak. Itu betul bantu. Oke teman-teman, dan kita tentunya sudah melihat bersama ya apa yang tadi disampaikan oleh brother kita Geva Hadaya. Yang pertama sekali tadi bagaimana harapan ya, atau apa yang menjadi harapan dari orang-orang Israel dengan apa yang hari-hari ini terjadi ya kan, dimana ya mereka tentunya juga merasakan dong ya dampak dari serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas. Dan ya tentunya tadi kita dapat melihat sendiri, dan saya tidak banyak berkomentar di sini teman-teman, tapi senjata yang dapat kita dengarkan tadi ya kan, yang disampaikan oleh brother kita Geva Hadaya, senjata ampuh yang digunakan oleh kelompok milisi Hamas yang membuat dunia takjub mendengarkan mereka teman-temannya, rupanya itu adalah media. Saya nggak habis pikir, saya pikir tadi ada mungkin sejenis roket atau rudal ya, atau senjata apalah ya kan, yang membuat akhirnya pun Israel mungkin bisa jadi mundur teratur ya kan, tetapi bukan itu yang disampaikan teman-temannya. Rupanya tadi disampaikan oleh brother kita Geva Hadaya, senjata ampuh mereka itu adalah media. Jadi saya pikir bahwa pantas aja ya kalau misalnya di berbagai belahan dunia hari-hari ini selalu aja yang disorotin itu adalah bagaimana Israel melakukan serangan ya kan, sedangkan ketika milisi Hamas melakukan serangan tidak diberitakan seperti begitu. Makanya saya ya seperti ketika melihat bagaimana acara di televisi di Indonesia kita ini, yaitu TV One, ketika diundang Ibu Monique Reker ya kan, yang merupakan seorang keturunan Yahudi ya, tinggal di Indonesia tentunya teman-teman ya. Di situ dia jelas-jelas seperti di mana gitu ya. Dihabisin begitu loh. Karena dia harus melawan 3 orang ya, 2 orang yang di sebelah yaitu Haikal Hasan, dan satu lagi saya lupa siapa namanya, Mardani kalau nggak salah, dan yang satu lagi itu adalah hostnya itu sendiri. Nah ini lucu sekali. Jadi media di Indonesia sepertinya memang sudah dihasut ya oleh kelompok milisi Hamas, sehingga pemberitaan-pemberitaan yang kita dengarkan di berbagai media di Indonesia ini ya seperti yang saya katakan tadi, memang ya seperti begitu. Ya kan, bahwa selalu yang mereka salahkan itu adalah Israel. Ya, selalu yang mereka sorotin itu adalah Israel. Ya, memang wajar ya kan, wajar kita juga melihat bahwa korban daripada serangan-serangan dilakukan oleh Israel itu memang sangat-sangat luar biasa sekali jumlahnya. Itu kalau saya nggak salah ada di sekitar angka 11.000 sekarang ya kan. Tapi tetap saja ya kan, tetap saja kita melihat. Dan berkali-kali ini saya sampaikan, kenapa Israel membabi buta, maksudnya kan, kenapa Israel terus punya prinsip ya atau komitmen untuk menghancurkan atau melayangkan serangan di wilayah Gaza. Itu karena memang target mereka adalah Hamas, yang itu Hamas mendahului, atau maksudnya mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan di wilayah Israel ya kan. Dan saya lihat apa yang dilakukan oleh Israel dalam setiap serangan-serangan yang mereka lakukan itu adalah
tidak seperti ketika Hamas melakukan serangan. Ya kan, kalau Hamas itu mendadak, ya kan, begitu di tanggal 7 Oktober orang-orang Israel nggak tahu apa-apa karena mereka juga sedang merayakan Sukkot mereka teman-temannya, dan akhirnya ada serangan dari kelompok milisi Hamas. Sedangkan kalau Israel melakukan serangan, mereka melakukan atau memberikan semacam pemberitahuan terlebih dahulu ya, agar orang-orang atau warga sipil yang ada di wilayah Gaza yang menjadi target serangan yang mereka lakukan ya boleh berpindah posisi atau berpindah ya kan dari tempat di mana target militer Israel akan melakukan serangan. Itu perbedaannya ya kan. Jadi saya pikir sebenarnya yang membabi buta atau yang cukup kejam serangan itu adalah ketika Hamas melakukan serangan di tanggal 7 Oktober itu, karena mereka tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga ya siapapun yang yang mengenai serangan mereka itu memang mereka nggak tahu kalau memang serangan itu akan dilakukan. Sedangkan Israel melakukan serangan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Teman-teman, bagaimana komentarnya? Silakan, kita berbeda pendapat ya, tetapi kita jangan sampai bermusuhan ya. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.